Martial Peak Novel 3474. Beberapa lusin kilometer jauhnya. Napas Boya menjadi cepat. Wajahnya pucat. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangan yang memegang busur sedikit gemetar. Baru saja. Dia telah menggunakan teknik rahasia klannya. Jika tidak, dia tidak akan dapat mencapai efek seperti itu. Dan harga yang harus dia bayar adalah 30% dari ki iblisnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia hanya akan bisa menggunakan panahan semacam itu 3 kali sebelum dia kehabisan kekuatan. Harganya memang tidak sedikit, tapi hasilnya memuaskan. Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga tempat ini sudah mati. Dan meskipun masih ada banyak orang yang tersisa, sulit bagi mereka untuk menimbulkan masalah lagi di depan Yang Kai. Pengepungan di sini telah membuka celah. Jadi apakah mereka ingin bertarung atau melarikan diri? Cloud Shadow punya pilihan. Tiba-tiba menyadari bahwa bergabung di bawah perintah Yang Kai bukanlah pilihan yang buruk. Mengandalkan kemampuan luar angkasa orang ini dan keterampilan memanahnya yang luar biasa, dia dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis pangkat tinggi manapun yang tidak waspada. Ini telah terjadi di Blood Fighting Pit sebelumnya. Dan pertempuran hari ini telah sangat meningkatkan koordinasi mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Boya meletakkan busurnya dan memegang sepotong kristal iblis bermutu tinggi di masing-masing tangannya, mencoba memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Meskipun dia berhasil menerobos salah satu penyergapan yang dilakukan di sisi Blue Plains ini secara mengejutkan, masih ada 2 dari mereka. Belum lagi ada 6 Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga gerbang dunia. Hari ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk pulih. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara keras dari sisi lain, menyebabkan dia melihat ke atas dengan curiga. Lebih dari 100 km jauhnya, pertempuran besar tampaknya akan pecah. Cahaya berkelebat saat sosok-sosok beterbangan. Itu adalah lokasi titik penyergapan lainnya di Blue Plains. Apakah Lao Ke dan Yin sudah tiba? Kecepatan mereka cukup cepat. Dengan keduanya bekerja sama dan dengan kekuatan Cloud Shadow saat ini, mereka seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Tanpa sadar, dia menggunakan teknik matanya untuk melihat ke atas dan terpana dengan apa yang dia lihat. Karena pemandangan di sana agak berbeda dari apa yang dia bayangkan, Lao Ke, Yin, dan bahkan Demon Rache Cloud Shadow tidak terlihat. Sebaliknya, ada raksasa batu setinggi lebih dari 100 meter yang melepaskan kekuatan surgawinya. Seluruh tubuh raksasa batu ini diselimuti api yang mengamuk dan paku tajam. Tidak diketahui jenis kemampuan ilahi yang mendalam yang digunakannya. Tetapi di bawah pengamatan teknik mata Boya, ada domain tak terlihat yang mencakup radius 10 km. Dalam jangkauan domain ini, semua master ras iblis tidak dapat mengendalikan esensi darah mereka. Dari pori-pori di tubuh mereka, aura merah gelap terus-menerus terbang keluar dan berkumpul menuju raksasa batu itu. Domain aneh ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menelan semua hal. Raksasa batu itu tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang kuat dan menakutkan. Dan Boya secara pribadi menyaksikannya menghancurkan Raja Iblis kelas menengah menjadi debu dengan lambaian tangannya. Semua esensi darah dan energinya telah dilahap oleh raksasa batu itu. Hanya menyisakan sedikit residu. Ada juga Raja Iblis tingkat tinggi di sisi lain. Tapi dia jelas bukan lawan raksasa batu ini. Dan setelah beberapa saat, dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, bawahannya berhasil selamat. Dari mana orang ini berasal? Mengapa dia tiba-tiba membuat segalanya menjadi sulit bagi Demon Rache of Blue Plains Continent? Boya samar-samar merasa bahwa raksasa batu ini adalah perbuatan Yang Kai. Tetapi dia masih tidak tahu bagaimana itu muncul dan bagaimana dia diam-diam mendekati mereka. Itu benar-benar menyerang bersama dengan Yang Kai pada waktu yang hampir bersamaan. Menyebabkan 2 titik penyergapan di benua dataran biru hampir lumpuh. Apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya semakin yakin bahwa raksasa batu ini diciptakan oleh Yang Kai. Karena tubuh Raja Iblis ras iblis dan di bawahnya dengan cepat mengering. Pertama-tama, beberapa komandan kepala iblis ditelan oleh wilayah tak kasat mata ini dan tubuh mereka dengan cepat mengering, diikuti oleh komandan iblis. Ini membuat Boya memikirkan mayat Lai Kuang, yang masih tergantung tinggi di atas mansion, dan betapa miripnya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Jadi seperti itu. Malam itu,
Lai Kuang telah dibunuh oleh Yang Kai dalam waktu yang sangat singkat karena raksasa batu ini. Itu telah menelan semua vitalitas dan ki darah Lai Kuang, mengubahnya menjadi mayat kering yang mati dengan keluhan. Mata Boya berbinar. Dengan bantuan seperti itu, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam Half Saint. Tidak heran Yang Kai begitu tak kenal takut. Sementara Boya memperhatikan situasi pertempuran di sisi lain, Yang Kai juga membantai musuh-musuhnya. Kekuatan iblis yang menjaga tempat ini telah terbunuh. Dan Raja Iblis kelas menengah, kelas rendah yang tersisa, Komandan Kepala Iblis, dan Komandan Iblis tidak dapat menghentikan pembantaiannya. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, 1000 tentara Demon Rache di sini telah sepenuhnya dialihkan. Lebih dari separuh Raja Iblis telah jatuh. Dan Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis juga menderita banyak korban. Melihat situasinya semakin memburuk, para pembudidaya ras iblis yang tersisa tidak berani berlama-lama lagi dan dengan cepat melarikan diri. Setelah membunuh beberapa iblis yang melarikan diri, Yang Kai tidak mengejar mereka lebih jauh. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan mayat iblis yang mati dan bersiap untuk memberi mereka makan ke perwujudannya sambil memutar kepalanya untuk melihat 100 km jauhnya. Perwujudan juga telah mengambil tindakan. Dan bahkan tanpa memikirkannya, situasinya benar-benar sepihak. Jika 4 atau 5 Raja Iblis tingkat tinggi bergabung, mereka mungkin bisa menahan perwujudan. Tetapi hanya ada 1 Raja Iblis tingkat tinggi di sisi lain. Jadi tidak mungkin mereka mengganggu perwujudan. Perwujudan dilepaskan dari kereta kepala harimau. Jika tidak, Boya tidak mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, perwujudannya berasal dari klan boneka batu dan secara bawaan mahir dalam teknik pelarian bumi. Ketika dia mendekati titik penyergapan dari tanah, tidak ada jejaknya. Jadi serangan mendadak seperti itu memang berhasil. Membiarkan tawa dingin, Yang Kai melirik ke sisi lain gerbang dan melihat bahwa Demon Rache dalam keadaan kacau. Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan pergerakan kedua medan perang ini. Jadi jelas mereka telah melihat sesuatu. Dia tidak terlalu peduli apakah Kesen mati atau tidak. Baginya, semakin banyak korban yang diderita ras iblis, semakin baik. Tentu saja, Kesen sekarang adalah bawahannya. Jadi akan lebih baik jika dia tidak mati. Jika dia mati, itu tidak masalah. Jadi dia tidak khawatir tentang pihak benua biru yang bertindak gegabah dan membunuh Kesen untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dengan pikiran, Yang Kai mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang. Tiba di samping Boya dalam beberapa kilatan. Saat mereka saling menatap, Yang Kai memperhatikan bahwa tatapan Boya ke arahnya agak berbeda dari sebelumnya. Itu tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, malah menjadi lebih serius. Dia segera tahu bahwa dia pasti telah melihat gerakan perwujudannya. Merenung sejenak, Boya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung menyerang akarnya atau memotong titik penyergapan terakhir? Jika mereka langsung menyerang akarnya, mereka harus pergi ke gerbang dunia untuk bertarung dengan mereka. Namun, hanya ada 2 dari mereka sekarang. Dan Lao Ke dan Yin belum tiba. Jadi peluang keberhasilan mereka tidak terlalu tinggi. Boya lebih condong ke arah yang terakhir. Namun, sekarang setelah keributan besar telah terjadi, mustahil untuk membuat mereka lengah. Raja Iblis tingkat tinggi pada titik penyergapan terakhir pasti akan sangat berhati-hati. Yang Kai tersenyum. Mereka sudah membuat pilihan untuk kita. Boya sedikit terkejut, melihat sekeliling. Dia melihat bahwa sebuah tim tiba-tiba berpisah dari gerbang dunia dan terbang ke arah mereka di bawah kepemimpinan 3 Raja Iblis tingkat tinggi. Demon Rache di titik penyergapan terakhir juga bergegas. Dan kedua belah pihak dengan cepat berkumpul bersama dengan cara yang agresif. Ekspresi Boya sedikit berubah saat dia menoleh untuk melihat Yang Kai. Saya pikir lebih baik untuk sementara menghindari bahaya ini dan menunggu Lao Ke dan Yin tiba sebelum membuat keputusan. Dengan 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang bekerja bersama dan lusinan Raja Iblis tingkat menengah dan rendah di bawah komando mereka. Bahkan jika kinerja Yang Kai luar biasa sebelumnya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan orang-orang ini. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan sial. Satu-satunya cara untuk menang sekarang adalah bertemu dengan Lao Ke dan Yin. Tunggu, kata Yang Kai ringan.
Tunggu. Menunggu apa? Wajah Boya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat pasukan ras iblis di depannya semakin dekat. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk melompat ke tenggorokannya. Meskipun mereka dipisahkan oleh hampir 100 kilometer, dia masih bisa merasakan kemarahan ras iblis di depannya. Memikirkannya, itu tidak aneh. Awalnya, pihak benua dataran biru memiliki keuntungan besar baik dari segi jumlah maupun kekuatan, dengan tujuan untuk menghabisi Cloud Shadow dalam satu gerakan. Namun, saat mereka akan berbenturan, titik penyergapan dibersihkan dan lebih dari 10 Raja Iblis terbunuh, bersama dengan iblis kekuatan tingkat tinggi. Titik penyergapan lainnya tampaknya menemui jalan buntu, tidak mampu memberikan dukungan. Jika dia adalah Raja Iblis Benua Biru, dia juga akan kehilangan muka dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali wajahnya. 100 kilometer tampak seperti jarak yang jauh, tetapi bagi Raja Iblis, jaraknya hanya sehelai rambut. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 napas. Melihat pihak lain semakin dekat dengannya, mulut Boya berkedut saat dia bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak ingin mati di sini." Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan hanya menatap ke depan dengan tenang. 70 kilometer, 50 kilometer, 30 kilometer. Ketika kelompok itu hanya berjarak 20 kilometer, bahkan jika Boya tidak menggunakan teknik matanya, dia masih bisa melihat wajah-wajah marah. Yang Kai tiba-tiba meraih lengannya dan berteriak, "Jangan melawan." Boya terkejut dan dengan enggan melepaskan semua perlawanan. Yang terpenting, boneka jiwa ada di tangan orang ini. Jadi bahkan jika dia menolak, itu akan sia-sia. Detik berikutnya, Boya merasa seolah-olah dia telah dibungkus oleh kekuatan spasial yang kuat, menyebabkan dunianya berputar. Pada saat dia sadar kembali, dia tidak lagi berada di tempat yang sama. Sebaliknya, dia muncul di tempat yang berbeda. Tidak ada jejak yang Kai di sampingnya. Hanya fluktuasi energi sisa manik-manik di kakinya. Manik-manik ini tampak agak akrab, dan Boya dengan cepat mengenalinya. Li Siqing juga memiliki satu di tangannya, dan tampaknya telah diberikan kepadanya oleh Yang Kai beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia dapat mengaktifkan hukum di manik ini dan aman. Apakah penampilannya di sini ada hubungannya dengan manik ini? Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia melewati tempat ini, Yang Kai sepertinya telah menarik sesuatu dari kereta kepala harimau. Pada saat itu, dia belum bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi sekarang dia memikirkannya. Seharusnya manik ini. Melihat ke atas dengan serius, mata Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Beberapa puluh kilometer di depan mereka, sekelompok pasukan Demon Rache yang dipimpin oleh 4 Raja Iblis tingkat tinggi bergegas maju seperti harimau ganas. Kuncinya adalah orang-orang ini mendukungnya. Boya tidak bisa menahan tawa. Di depan iblis bulu yang mahir memanah, mereka benar-benar berani menunjukkan punggung mereka. Mereka hanya mencari kematian. Dalam sekejap, dia mengerti niat Yang Kai dan alasan dia memintanya untuk menunggu sekarang. Ternyata dia telah menunggu saat ini tiba. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Orang ini sebenarnya telah berkomplot melawan mereka seperti ini. Kali ini, pihak Blue Plains hancur. Bersambung.